Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yolanda Kusariana dengan NIM 2307833 dari Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santosos, SPD MPDT. Di sini saya akan memenuhi pelajaran pengantar kewirausahaan. Dalam pengambilan tugas UTS, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pemahaman kewirausahaan, yaitu ada satu tentang prinsip kewirausahaan, 2 model pengembangan kewirausahaan, 3 strategi kewirausahaan, 4 etika bisnis dalam wirausaha, 5 wirausaha sosial, 6 kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Prinsip dasar kewirausahaan menekankan pentingnya mengembangkan mindset atau strategi yang efektif dalam merencanakan, menjalankan, dan mengelola bisnis. Berikut beberapa prinsip dasar kewirausahaan yang umumnya diterapkan, yaitu ada inovasi, menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, melakukan perubahan yang berarti dalam produk, pelayanan, atau proses bisnis. Yang kedua ada ketahanan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya memiliki ketekunan, keuletan, dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Ketiga ada orientasi pelanggan, ialah seorang pengusaha harus menciptakan produk atau layanan yang relevan dan memuaskan pelanggan. Yang keempat adalah ada pengelola risiko, ialah mengajarkan pengusaha untuk mengidentifikasi risiko potensial, mengembangkan strategi mitigasi risiko, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko sebanyak mungkin. Yang kelima ada kemitraan dan jaringan. Kemitraan jaringan yang kuat dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Yang keenam ada kualitas nilai, yaitu fokus pada kualitas dan nilai yang akan membantu membangun reputasi yang baik untuk memperoleh kepercayaan pelanggan. Materi yang kedua yaitu ada model pengembangan kewirausahaan. Terdapat model canvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Model ini adalah alat visual yang membantu pengusaha untuk mengabarkan elemen-elemen kunci bisnis. Di segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi membantu pengusaha merencanakan dan mengubah strategi bisnis dengan lebih fleksibel. Selanjutnya ada pemasaran efektif. Pengusaha perlu mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, mengembangkan pesan dan penawaran yang efektif, serta menggunakan saluran pemasaran yang tepat untuk mencapai pelanggan potensial. Yang keempat ada kemitraan dan jaringan. Kemitraan dan jaringan dapat membantu pengusaha mendapatkan sumber daya, akses pasar, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis. Yang keenam, fokus pada pelanggan. Pengusaha perlu berkomunikasi dengan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis dalam wirausaha adalah nilai-nilai moral yang digunakan dalam menjalankan bisnis dengan integritas, kredibilitas, dan bertanggung jawab. Berikut beberapa aspek etika bisnis dalam wirausaha. Yang pertama ada integritas
karakteristik prinsip wirausaha sosial. Yang pertama yaitu tujuan sosial. Wirausaha sosial berupaya untuk memberikan solusi yang inovatif dan berkelanjutan terhadap masalah-masalah tersebut. Yang kedua ada model bisnis berkelanjutan. Menciptakan model bisnis berkelanjutan secara finansial dapat menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sosial. Pendapatan digunakan untuk membiayai operasional bisnis. Yang ketiga ada inovasi dan kreatif. Mencari solusi baru, menciptakan produk atau layanan baru. Yang keempat ada partisipasi masyarakat. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan implementasi sosial. Yang kelima pengukuran dampak. Menggunakan metode dan alat pengukuran yang tepat untuk mengukur dampak sosial yang tercapai, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Yang keenam ada kemitraan dan kolaborasi. Memungkinkan pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama ada inovasi teknologi 4.0, mendorong pengusaha untuk mengadopsi dan mengintegritaskan teknologi baru dalam bisnis. Perlu memahami tren dan potensi. Yang kedua, pasar digital 4.0 ditandai oleh adopsi luas teknologi digital dan pergeseran perilaku konsumen ke pasar online. Manfaatkan peluang yang ada dalam pasar. Yang ketiga ada kolaborasi dan koneksi 40. Pengusaha perlu memanfaatkan kolaborasi dan koneksi untuk memperluas jaringan, mencari mitra strategis, dan berbagai pengetahuan dan sumber daya dengan pihak lain. Oke, sekian itu penjelasan saya tentang pemahaman